Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah sikap ilmiah saat bimbingan skripsi. Teman-teman sekalian, supaya lancar pada saat bimbingan skripsi, kita harus menunjukkan sikap ilmiah. Kalau di dalam pekerjaannya, dalam kita menuliskan pada saat bimbingan, kita bawa draft ya, draft skripsi, draft proposal ya, atau yang sudah direvisi atau apapun itu. Katakanlah misalnya di awal kita pengajuan judul, kita membawa draft proposal. Nah, itu pengerjaannya harus menggunakan pola pikir ilmiah ya, berpikir ilmiah. Nah, bagaimana kitanya? Nah, kitanya harus bersikap ilmiah saat bimbingan skripsi supaya nyambung gitu ya. Nah, apa ciri-cirinya yang menunjukkan bahwa kita sebagai mahasiswa memiliki sikap ilmiah? Nah, supaya nyambung, berpikir ilmiah pekerjaannya, sikapnya sikap ilmiah, insya Allah proses bimbingan menjadi lancar ya. Karena memang situasinya adalah situasi formal ya, antara pembimbing dengan mahasiswa yang dibimbingnya. Jadi komunikasinya juga harus formal. Nah, yang pertama yang dimaksudkan dengan sikap ilmiah adalah optimis. Nah, teman-teman harus menunjukkan sikap optimis pada saat proses bimbingan. Jadi judul ataupun yang lain-lain isinya dari proposal itu harus disampaikan dengan sikap optimis, terutama mempertahankan apa yang sudah ditulis oleh teman-teman ya. Jangan sedikit dikoreksi lalu sedih, lalu pesimis gitu. Jadi suasananya kurang kurang kondusif. Jadi kita harus optimis. Yang kedua, sikap ilmiah yang kedua adalah teliti. Jadi pekerjaan kita yang katakanlah yang pada saat itu kita setorkan kepada pembimbing untuk dibaca, dikoreksi, direvisi, itu jangan pekerjaannya itu tidak teliti. Misalnya revisi yang harusnya kita kerjakan, ada yang kelewat misalnya. Aduh maaf Pak, kelewat misalnya begitu. Aduh saya lupa itu nggak direvisi. Nah jangan seperti itu, kita harus teliti ya. Nah di dalam ketelitian itu dalam segala hal ya, dari mulai lembar pertama covernya gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu di institusinya covernya biasanya itu untuk skripsi seperti apa, kan ada buku panduannya, sampai misalnya logo dari universitasnya itu juga harus diperhatikan. Semua dari mulai cover, kemudian daftar isi, tubuh tulisan sampai dengan daftar pustaka itu harus dibuat dengan teliti. Yang ketiga, di dalam proses bimbingan itu harus tekun gitu. Tekun itu berkaitan dengan sabar ya. Jadi proses bimbingannya kita jangan terburu-buru gitu ya. Jadi kalau misalnya dikoreksi, diberi masukan, kemudian pendapat teman-teman katakanlah dicoret, diberi tanda, harus diperbaiki, ada yang harus ditambah, ada yang harus diganti, misalnya teorinya ini sudah usang, ganti yang baru, ada yang terbaru yang dosen sudah tahu, itu semua harus diikuti. Kan namanya juga kita sedang proses belajar, dibimbing menuju yang kalau salah itu dibenarkan, kalau kurang ditambah, kalau lebih dikurangi oleh dosen pembimbing gitu ya. Jadi istilahnya kalau bengkok ya diluruskan gitu. Kalau kebanyakan isinya kemudian tidak bermakna, tidak ada hubungan dengan variabel yang diteliti, pasti akan dikoreksi dengan pertimbangan ini dibuang, nggak ada relevansinya dengan pembahasan misalnya kayak gitu. Nah itu harus ikuti, tekun dibarengi dengan kesabaran gitu ya.
Sabar itu maknanya mengerti situasi dan kondisi bahwa memang itu tugas pembimbing. Jadi jangan menunjukkan ekspresi yang negatif yang tidak suka pada saat proses bimbingan itu, ya kita harus tekun. Kemudian yang keempat adalah tidak cepat putus asa, ya. Jadi kalau misalnya dikoreksi, ya, diberi masukan, itu tergantung proses bimbingannya. Apakah pada saat itu dosen menggunakan metode non-direktif? Kalau menggunakan metode non-direktif, berarti kalimatnya kira-kira gini, ini ditambah ya, teorinya udah nggak relevan, ini ditambah teorinya, tidak ada diskusi ini di bab 2, ini apaan, dicoret, bisa gitu ya. Nah, itu biasanya non-direktif. Maka mahasiswa dituntut untuk berkreasi, menambah, ya, yang tadi diganti, yang tadi teorinya dianggap usang, gitu. Itu non-direktif. Biasanya dosen tidak memberikan petunjuk langsung. Ini tidak relevan, ini ganti, ini cari teori baru, cari ini, cari itu, gitu ya. Dan kemudian misalnya kalau di draftnya diberi coret gitu atau diberi tanda tanya aja gitu. Nah, pada saat itu teman-teman jangan kemudian down, putus asa. Nikmati aja prosesnya, jalani itu, disimak dengan baik, ya. Nah, yang kedua, kalau cara bimbingannya itu dosen memberikan secara direktif, biasanya memberikan petunjuk langsung. Misalnya begini, ini paragraf 1 dan 2 dihapus ya, dibuang nih, misalnya dikoreksi pada bab 2. Ini dihapus ya, nggak ada relevansinya dengan penelitianmu misalnya. Terus misalnya ada lagi, ini teori ini sebaiknya ditambah dengan teori X, Y, Z. Itu ada yang lebih baru. Oh, ini bukunya udah usang nih, ya. Ini tambah dengan bukunya teori ini, bukunya siapa disebut misalnya, yang ada tahun sekian misalnya kalau sekarang tahun 2024, oh ada tuh ini terbitannya tahun 2020 edisi revisi, kan kita dapat tuh masukannya ya dari pembimbing. Nah, jadi ada keuntungan masing-masing. Kalau menggunakan teori non-direktif, artinya pembimbing ingin kamu itu berkreasi lebih banyak dan mandiri, dan ini biasanya kalau ujian nanti akan lancar karena kan udah diberikan kesempatan untuk bereksplorasi luas. Nah, keuntungan yang direktif, kamu lebih cepat, ya. Sudah dikasih tahu tuh petunjuk-petunjuknya apa yang harus dilakukan. Ini dua-duanya ada keuntungannya, ya. Nah, tinggal tadi, jadi jangan. Nah, sekarang saran saya adalah kalau yang dimaksud dengan tidak cepat putus asa ini adalah ketika sudah menerima revisi ini, jangan langsung pulang ke rumah atau ke tempat kosan, ya, langsung aja ke perpustakaan, perbaiki apa yang bisa kita perbaiki pada saat itu. Ya, untuk awal-awalnya mungkin ya silahkanlah menurunkan ketegangan, stres dan sebagainya dengan makan, minum yang kamu suka lah untuk rileks, baru masuk ke perpustakaan, jangan pulang. Kalau udah pulang nanti malas lagi memperbaiki. Makanya pada saat bimbingan bawa sekalian laptopnya, nanti bisa kerja di perpustakaan. Jadi tidak cepat putus asa. Ekspresi di dalam proses bimbingan itu harus tetap optimis ya, seperti yang pertama tadi. Jangan kelihatan ketika dosennya memberikan koreksi-koreksi kemudian mahasiswa nampaknya sedih gitu. Tidak menerima, menolak gitu ya. Jangan. Tetap optimis bahwa berterima kasih draft kita diperbaiki, draft skripsi kita itu diperbaiki ya. Dan yang terakhir, karena saya sampaikan 5 aja, kita harus kritis dan kreatif. Jadi kreatif dalam mengemas apa yang diberikan masukan ataupun saran ataupun kritik dari dosen, itu dikemas menjadi sesuatu yang positif dan memacu semangat untuk tetap lanjut ya mengerjakan skripsi. Jadi istilahnya kita jangan sampai
setelah direvisi, apalagi kalau banyak revisinya, terus pulang terus sedih, berhenti menulisnya, itu keliru merespon ya. Harusnya ketika direvisi banyak itu berbahagia ya, berarti kita disayang oleh dosen pembimbing untuk segera membuat tulisan yang lebih bermutu dari apa yang kita tulis gitu ya. Itulah teman-teman mahasiswa sikap ilmiah yang harus kita miliki pada saat proses bimbingan. Mudah-mudahan ini dapat memperlancar proses bimbingan dan segera lulus. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.